Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Bagaimana kabar Anda hari ini? Harapan saya tentu semua dalam kondisi yang baik. Ya, di tengah pandemi COVID-19 ini saya mengajak kita semua untuk senantiasa mengandalkan Tuhan. Untuk senantiasa menaruh harapan kita kepada Tuhan. Sebab Dia tempat perlindungan kita. Dia sumber kekuatan bagi hidup kita. Mari pagi ini kita akan bersama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Supaya kita terus dibangun, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Karena firman Tuhan itulah yang menjadi sumber kekuatan kita. Bahkan oleh firman-Nya kita akan dituntun dan langkah hidup kita akan diterangi. Mari sebelum merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita semua berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan kami datang ke hadirat-Mu. Kami bersyukur atas begitu besar rahmat dan anugerah, berkat kemurahan, perlindungan, penyertaan, bahkan pertolongan Tuhan atas hidup kami. Dan pagi ini kami membutuhkan tuntunan firman-Mu ya Tuhan. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan juga urapi kami, sehingga kami bisa menangkap pesan Tuhan, menangkap rema dari Tuhan, dan juga mengerjakannya dalam hidup kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari kita akan sama-sama buka Alkitab kita. Renungan pagi ini saya ambilkan dari Yeremia 17 ayat yang ke-7. Saya bacakan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Setiap orang tentu ingin hidupnya diberkati. Ya, kita bahkan sering mendapati orang itu berjuang habis-habisan supaya apa? Hidupnya diberkati. Ya, bahkan ada begitu banyak orang juga yang mengambil jalan pintas supaya hidupnya diberkati. Ya, bahkan ada yang sampai istilahnya ngelakoni ini itu demi untuk hidupnya diberkati. Semuanya itu usaha manusia menurut saya adalah usaha yang sia-sia. Karena kunci berkat itu ada pada Tuhan. Bukan pada kekuatan lain. Bukan kepada orang-orang hebat. Tetapi kekuatan dari Tuhanlah yang menjadikan orang itu bisa diberkati. Ya, firman-Nya berkata diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Kalau orang itu mengandalkan Tuhan, artinya sungguh-sungguh dia hanya bergantung kepada Tuhan. Bahkan harapannya, kehendaknya, keinginannya ditaruh di hadapan Tuhan. Jadi seperti dalam doa Tuhan Yesus ketika dia di Taman Getsemane, berkata apa? Biarlah kehendakmu yang jadi. Ya, dalam doa Bapa kami juga dikatakan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi kehendak kita taruh di hadapan Tuhan. Ya, dan kita mengikuti kehendak Tuhan. Ya, makanya orang yang demikian, orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya tadi pada Tuhan, artinya kita percayakan semua kepada Tuhan dan kita percaya bahwa Tuhan akan memberi yang terbaik bagi hidup kita. Nah, karena orang yang demikian itulah Tuhan akan menyertakan, Tuhan akan melimpahkan berkat atas orang itu. Karena itu, ayo andalkan Tuhan. Jangan kekuatan kita sendiri, jangan kemampuan rumangsane pinter, merasa paling hebat, merasa oh dia bisa. Hati-hati, ada ungkapan Jawa mengatakan gini, ojo bisa, ojo rumangsa bisa angrumangsani. Apa maksudnya? Jangan merasa bisa, merasa sudah bisa segala-galanya, tapi iso ngrumangsani, menyadari, ya, bisa untuk kita menyadari bahwa kita ini nggak bisa sesungguhnya, kita ini butuh Tuhan. Mari andalkan Tuhan. Nah, karena apa? Dengan mengandalkan Tuhan, maka hidup kita ini akan diberkati. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang tidak mengandalkan Tuhan? Orang-orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, bahkan mengandalkan orang lain. Hukumnya apa? Coba lihat firman Tuhan, Yeremia 17, ayat yang ke-5. Saya bacakan. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Perhatikan, orang yang mengandalkan manusia, entah temannya, entah keluarganya, entah siapa saja itu orang hebat sekalipun. Ya, kalau kita mengandalkan manusia, dikatakan terkutuk. Terus mengandalkan kekuatan sendiri yang saya bilang tadi, merasa sudah bisa. Akhirnya apa? Kita melakukan segala sesuatu sudah nggak doa lagi, ibadah ditinggalkan demi apa? Ya melakukan sesuatu dengan aku merasa bisa. Hati-hati dengan kekuatan sendiri merasa bisa.
Ya, hati-hati saudara. Karena apa? Firman-Nya berkata terkutuk. Terlebih hatinya menjauh dari Tuhan. Ya kalau sudah mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatan sendiri, otomatis hatinya tidak mungkin melekat kepada Tuhan. Hatinya pasti jauh dari Tuhan. Dan yang terjadi apa? Dikatakan terkutuk. Kenapa gagal? Kenapa rugi? Ya karena kita tidak mengandalkan Tuhan. Oh, dia berhasil mengandalkan kekuatan sendiri. Ada begitu banyak orang keberhasilannya tidak bisa dinikmati. Gara-gara apa? Karena ada kutuk di dalamnya. Mari andalkan Tuhan. Berkat besar, berkat kecil, kalau itu berkat Tuhan, itu pasti indah, itu pasti luar biasa. Ya, berkat besar sekalipun kalau bukan berkat yang dari Tuhan, itu mendatangkan kutuk bagi hidup kita. Karena itu apa? Mari saya mengajak kita andalkan Tuhan dan percayalah ketika kita mengandalkan Tuhan, kita pasti akan dikuatkan, dimampukan, bahkan hidup kita diberkatinya. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur. Kami belajar terus mengandalkan Engkau ya Tuhan. Bahwa dalam setiap rancangan kami, dalam setiap apa yang akan kami kerjakan, kami mau petunjuk dan tuntunan Tuhan. Bahkan ketika kami menghadapi segala tantangan dan permasalahan, kami mau tetap mengandalkan Engkau. Karena kami percaya di dalam kami mengandalkan Tuhan, ada berkat Tuhan yang luar biasa menyertai kami. Terima kasih, kami bersyukur, menserahkan hidup kami hari ini dalam pimpinan Tuhan, jauhkan celaka dan mara bahaya. Biarlah damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.